Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga tetap sehat, tetap semangat hingga nantinya semuanya lulus di perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Amin. Nah, pada hari ini ada nggak yang nggak datang hari ini? Coba kita dengar dulu. Teman-temannya sebelah kiri kanannya ada nggak yang datang? Apa semua datang? Ya, sekarang kan ketua kelas yuk untuk menyiapkan kondisi kelas kita hari ini. Ya, silakan. Hari ini siapkan. Yuk, di kelas ini depannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih. Di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar masuk ke materi pelajaran kita. Tapi sebelum ke sana, yuk coba kita lihat pada diri kita masing-masing. Apa yang ingin kalian capai pada pelajaran hari ini? Tapi sebelum ke sana, saya akan mau bertanya sama kalian nih tentang satu pertanyaan. Menurut kalian, siapakah tokoh yang sangat-sangat sukses yang menurut kalian, menurut pikiran kalian sampai saat ini? Yuk, silakan. Nanti akan saya sebutkan orangnya. Saya panggil orangnya maksudnya ya. Kita mulai dari sekarang, hitungan 5 detik. Pikirkan siapa tokoh sukses yang ada di pikiran kalian. Mulai dari sekarang. Selesai. Nah, mau saya tanya nih, siapa orangnya ya? Said dulu, saya mau tanya. Baik. Iya, Said. Siapa tokoh sukses menurut Said? Elon Musk, Pak. Elon Musk. Oke, nggak salah. Oke ya, berarti benar ya. Ya, oke. Tadi cowok, sekarang cewek. Sekarang mau saya tanya ke Niha. Wah. Oke, sekarang kita ke Niha nih. Niha, siapa? Prilly. Prilly, oke. Nggak salah sih, nggak salah. Kebetulan juga Niha. Oke. Ya, oke. Nah, nggak salah tadi katakan oleh Said, Elon Musk, nggak salah juga dikatakan oleh Niha tentang Prilly. Tapi mau tahu siapa yang lebih sukses itu? Diri kalian sendiri. Oke. Kalian nggak tahu kan kalian ke depan jadi apa kan? Pasti menjadi orang sukses. Iya, itulah dia. Oke, itulah dia supaya kalian tetap semangat pada hari ini. Jadi tokoh terkenalnya tuh pastikan diri kalian menjadi orang sukses pada harinya. Tadi udah tentang motivasi, sekarang akan kita bahas tentang materi hari ini tentang induksi elektromagnetik. Pada materi induksi elektromagnetik itu ada dua kata kunci, ya kan? Yaitu induksi dan elektromagnetik. Di pelajaran sebelumnya udah ada dibahas tentang induksi waktu itu. Tahu apa arti induksi? Induksi. Nah, induksi itu artinya adalah membuat ataupun memberikan suatu respon kepada benda sehingga benda itu mengikuti apa yang diinginkan. Sedangkan elektromagnetik adalah dari dua kata, yaitu elektro dan magnetik. Elektro apa artinya? Elektro, listrik. Magnet berarti dari listrik berubah menjadi magnet atau kebalikannya. Bisa dipahami ya. Nah, hari ini kita akan bahas seperti ini ya, induksi elektromagnetik. Kemudian, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yaitu yang pertama, menguraikan induksi magnetik itu apa? Menganalisis konsep gaya magnet, menganalisis proses induksi elektromagnetik, menguraikan prinsip kerja motor listrik. Nah, prinsip kerja motor listrik ini yang akan kita konsentrasikan pada ini ya. Motor listrik berarti bagaimana proses pembuatan ataupun cara kerja dari motor listrik tersebut, aplikasi induksi elektromagnetiknya gimana. Nah, kita akan lihat di sini dalam kerja ataupun proses peristiwa kehidupan sehari-hari. Ini ada kipas angin, ya kan? Terus ada lagi nanti pernah tahu bor listrik? Wow, ada. Kemudian ada lagi mesin rajin atau pemoles mobil ada kan yang putar itu kan. Jadi intinya adalah kalau dia ada memutarnya itu yang berkaitan dengan putarannya itu menghasilkan listrik, berarti itu berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Oke,
hari ini ya. Ini ada sebut warna bukan sebut. Ayo kita mulai aja. Saya akan mulai. Untuk yang tahap pertama. Putih. Belum. Oke, kita mulai ya. Bareng-bareng boleh sebutkan. Oke, masih bisa aman. Hijau. Siapa biru? Siapa biru? Ah, Cair. Said. Yang bilang hijau, hati-hati ya. Oke, masih muda ya. Masuk ke level 2-nya ini. Merah. Oke. Hijau. Ayo salah. Dalam hati ya. Abu itu. Oh, gabu. Biru. Ya, terima kasih semuanya. Berarti sudah mulai konsentrasi semuanya. Itu yang akan saya inginkan dari hari ini. Kalian sudah mulai konsentrasi biar bisa masuk ke materi pembelajarannya. Pada hari ini penilaian yang akan dibuat adalah yang pertama tentang sikap kalian dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang bekerja samanya, gimana jujur kalian, bertanggung jawab dan juga disiplin. Kemudian ada nanti penilaian pengetahuan, yaitu mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam memahami, kemudian dalam menerapkan materi hari ini. Hari ini dalam ini yaitu tes uraian ya. Kemudian ada penilaian keterampilannya itulah saat nanti kita akan membuat diskusi kelompok ya. Terus yang berikutnya lah penilaian produknya itu hasil percobaan kita hari ini. Nah, percobaan kita hari ini tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita adalah membuat nanti motor listrik sederhana. Nah, dari motor listrik sederhana itu tadi, kalian bisa membuat ataupun memodifikasi, bisa menggunakan nantinya pakai kipas angin bisa, membuat kipas angin bisa. Nah, apalagi yang paling gampang itu kipas angin aja lah, tapi nggak mungkin pakai yang listrik banyak lagi. Ya paham ya semua ya? Oke, kita mulai lanjut lagi. Nah, di sini tadi ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kipas angin bor listrik dapat berputar? Jangan jawabannya karena ada listrik. Nah, mengapa kipas angin bor listrik dapat berputar? Jangan dikatakan karena ada listriknya. Ada tahu? Induksi magnetik kata si Leo. Ada lagi yang lainnya? Ya, Prabu karena dapat? Karena ada magnetnya, bisa. Oke. Ada lainnya. Nah, jadi prinsipnya itu adalah karena adanya magnet, kemudian adanya kumparan-kumparannya saling berkaitan. Nah, prinsip kerjanya, yuk coba kita lihat seperti ini. Nah, ini ya, untuk membuat sederhananya nanti ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan buatkan sama kalian begini. Oke, kita akan lihat seperti ini ya, dari pembelajarannya hari ini.
Nah, itulah dia prinsip sederhana dari pembuatan motor listrik. Di mana situ ada aliran listrik dalam hal ini baterainya, kemudian ada kumparannya, lalu ada nanti situ magnetnya sebagai induksinya nantinya. Menginduksi dia mencoba mempengaruhi, ya kan gitu kan, mempengaruhi supaya mengikuti apa yang diinginkan. Itu yang maksudnya dengan induksi tadi. Paham ya anak semua ya? Nah, oke, setelah kita perhatikan video pembelajaran tersebut, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua ataupun pembuatan yang kedua adalah tentang mendesain proyek seperti ini yang akan kita buat. Nah, untuk mendesainnya kita buat per kelompok. Kita mulai bagi kelompoknya seperti biasa. Yuk, silakan untuk membagi kelompoknya. Silakan untuk mendesain proyek yang akan kalian buat. Kan, boleh menggunakan membuat kipas angin juga boleh. Silakan membuat kipas angin sederhana. Silakan untuk mengerjakan dulu alat dan bahannya. Yang penting bisa berhasil dulu pertama. Kalau menurut saya adalah bisa. Muter kan, apa muter ya kan? Kalau membuat satu baterai nggak apa-apa. Nanti satu lagi buatin lah kertasnya bahasanya.
Di gambar yang di abstrak itu gambar. Ya, gambarnya di gambar. FKP ini apa di gambarnya ya? FKP tadi ya, FKP tadi. Oke, gambar itu cuma caranya gambar. Enggak. Dua personal ada berapa sih? Ya cuma nemu ini nggak ada ini bentuknya nggak ini bentuknya negatif sama negatif nggak bisa lah. Iya kan positif ya bisa muncul kesalahannya ya. Udah tahu kan di mana kesalahannya ya? Oke, itu kesalahannya di situ nanti. Ya, seperti itu dia tuh. Yang berhasil mereka di ciri khasnya adalah satu ini masuk ke dalam
Gambarnya di sini gambarnya. Kadang-kadang saya dengar kayak ada seperti gambar. Ya. Berarti di belakang ini ya. Ya maksudnya ini udah berhasil belum pencapaiannya tadi? Yang lain ya. Pak, jadi Pak. Wah, hebat. Ya, Nah, jadi Pak. hebat ya kan suaminya. Pasti bisa, yakin bisa. Gambar ini gambar iya. Sekarang udah bisa ya. Ada kendalanya, memiliki kendala dalam percobaan. Kelompok mana kendala? Kelompok orang si Prabu udah bagus tadi dan bisa muter. Bisa muter kelompok kita. Bisa. Dari ini, yes. Bapak
Panas deh.
berhasil, tapi kita nggak mau foto aja. Tandanya berhasil atau enggak, pegang kumparan. Nah, berhasil. Iya, Papa sudah Pak. Berhasil panas, pegang ini panas. Tandanya itu panas, berarti ada emisinya. Terus dibuat lah hasilnya gimana ya? Panas kan? Tadi muter kan? Iya, cuma agak muter. Yang muter ya, uang dia. Masa tuh orang magnet, Ini nggak bisa, kan bisa kalau pakai yang ini. Nggak bisa. Magnet bisa apa nggak bisa? Punya tidak? Iya Pak. Dia keliling.
depan ya. Ini keberatan sih. Bisa. Tapi kurang ya. Sekali. Boleh pakai itu kan? Panas kan? Panas. Jadi artinya kemudian berhasil. Tinggal goyang aja sengaja ya. Jadi bisa. Muter tuh dari sini lagi. Ada bisa. Dibantu putar. Bawah nggak tahu ya. Pasti. Dipotong aja dulu kalau enggak. Itu masih Lihat ini. Jadi gambar, sudah. Simpul aja pula simpulannya. Simpulannya apa? Apa? Bisa pakai satu baterai? Berhasil? Nah, kalau gitu bisa. Nah, jadi begini. Kalau waktu 2 baterai, kalau udah kedua baterai nggak bisa ini. Terus satu hasil jadi kawatnya kawat. Tarik tanahnya itu kan. Kawat.
Tadi kok paling ya? Kiki sering gitu. Ya tahu lah. Mau ini mana? Tidak buka kan? Kata bagus. Jadi gini, waktu saya ajukan cobaan sekolah saya Baterai saya buat gitu dia sangat ini coba berhasil kan? ya orang itu yang dibuat sebenarnya saya sudah jadi nggak naik tadi ya masih barang Udah cepat gua. Kawat kita, Cok. yang ada videonya. Cok, tolong gue putarkan. Bantu putar. Taruh tangan dua. Mau putar Coba rangkai ulang. Sama saya.
Ini ada buku lagi Cok. Film. Yang cepat lagi. Bapak ini yang Kak, Bapak. Jadi bergerak. Nah, ini orang yang kami mau langsung S2 Gue pinjam magnet. Yang besar tadi. Nanti berarti ini. Setelah kita kasih. Coba lagi sama. Lo putar di foto nggak sabar dulu ini panggil bapak. Oke, ya kelompok Dapa dan rekan-rekan Pak Ujan, kita lihat ya sini mereka sudah berhasil. Ya silakan untuk menjelaskan apa yang kalian diskusikan tadi. Silakan. Yang pertama kami diskusikan tentang cara mendesain tentang pembuatan paperclip motor ini dalam perihal berputar seperti ini. Yang bisa kalian lihat contohnya. Dan juga deskripsinya dibacakan oleh sebelum saya benar-benar. Inilah hasil pengamatan dari apa yang kami kerjakan. Berdasarkan pengamatan kami dapat disimpulkan semakin dekat magnet dengan kumparan akan menghasilkan gerakan atau putaran yang lebih kencang. Sebaliknya jika magnet semakin jauh maka kumparan akan berputar semakin lambat. Tiap ujung kumparan harus dikerok agar menghasilkan arus listrik. Karena arus listrik inilah yang akan menciptakan medan magnet saling berinteraksi hingga menyebabkan motor listrik berputar. Itu nggak dipasangkan ini ya, apa namanya ya? Kipasnya boleh dipasang kipasnya. Aplikasi berikutnya lah untuk yang kipasnya ya. Kita dikipaskan dulu. Apa nggak berhasil? Boleh cuma dulu. Tengok nanti ya, berhasil nggak dengan kipasnya ini. Memang berputar untuk yang kumparannya. Oke, ya silakan. Oke.
Ya, nggak lengket ya, nggak lengket. Oke, ya, di sini udah bagus ya, udah putar ya. Oke, udah putar, iya, udah putar. Oke, ya, untuk tepuk tangan untuk yang kelompok 1 udah masuk ke kelompok 4. Iya, sudah berhasil ya setelah mereka ini. Nah, tapi sebelum kita ini kan, biar lebih jelas lagi, siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Silakan untuk yang ingin bertanya. Boleh, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Boleh ya, silakan. Sebut namanya. Ya, berdiri dulu, sebut namanya. Nama saya Bella Sakura. Saya ingin bertanya, apakah arus listrik mempengaruhi putaran? Oke, ya, apakah arus listrik mempengaruhi putarannya? Coba kita tanya sama mereka. Gimana kelompok Dapa, Fauja, Dela? Oke, ya akan dijelaskan oleh si Dela. Oke, silakan Dela. Jawabannya iya, karena tadi kayak apa yang sudah kami tulis di kertas ini kan membahas tentang arus listrik. Oke, iya. Iya, karena itu kan arus listrik inilah yang menciptakan medan magnet saling berinteraksi hingga motor listriknya dapat. Iya, itu dia. Kita lebih jelasnya tadi. Bisa paham ya? Oke, sudah bisa paham. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Bisa, aman? Oke, ya kalau tidak ada kita tutup dulu untuk yang kelompok Dapa dan rekan-rekannya. Ini duduk ya, silakan. Oke, silakan duduk dulu. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Oke, kelompok lainnya, ya silakan. Yang sudah berhasil. Ya, apa? Semua udah bisa nampak ya, punya kelompoknya si Prabu dan juga Said, Rehan dan semuanya bisa berini jalan. Oke, ya. Terus ya, tinggal dibuat di ujungnya itu dikasih dengan pakai kipas tadi ya. Kipasnya udah dibuat. Oke, tinggal masukkan kipasnya. Nah, oke. Sambil mereka akan membuat ini ya, modifikasi tinggal dimasukkan dengan kipasnya. Yang mau bertanya, tapi sebelum bertanya, coba kita lihat penjelasan dari mereka. Coba jelaskan dari si Putri bisa, ataupun siapa yang menjelaskan, silakan jelaskan. Langsung aja dijelaskan, berdiri kan. Ya, oke. Langsung sampaikan kepada teman-temannya untuk hasil diskusi pengamatannya, silakan. Jadi hasil pengamatan aplikasi industri elektromagnetik dari kawat, baterai, peniti, dan solatif yang kami buat itu menunjukkan bahwa ketika sirkuit terhubung, aliran arus listrik dari baterai itu menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet dari kawat peniti yang menyebabkan gerakan rotasi. Penggunaan solatif atau salasiba sebagai penopang juga mempengaruhi kinerja dari aplikasi industri. Oke, itulah ya kesimpulan dari pengamatan kelompok Prabu, Said, Rehan, dan teman-temannya lainnya. Silakan yang mau bertanya, boleh silakan bertanya dulu. Ya, boleh silakan sebut namanya ya. Saya Lisa Febriana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah jumlah lilitan itu mempengaruhi pada kumparan tersebut? Oke, ya silakan ya. Mau dijawab boleh, Putri boleh. Ya. Apakah jumlah kumparan itu jumlah lilitan pada kumparan itu mempengaruhi ya? Udah mulai bekerja kipasnya tadi ya, kan udah nampak tadi ya kan? Ya silakan Prabu untuk menjawabnya. Saya Prabu izin menjawab tentang pertanyaan jumlah lilitan tentang pengaruh motor tersebut. Jika kumparan semakin banyak, itu akan menyebabkan semakin berat dan itu putarannya juga semakin akan melambat. Jadi pengaruh jumlah lilitan itu berpengaruh terhadap putarannya. Ya, ada pengaruhnya kata. Oke, silakan lagi yang lain. Ada yang mau bertanya kah? Iya, boleh silakan. Ya, dari Leo. Ya, boleh silakan bertanya.
kuatnya magnet atau tebalnya magnet itu berpengaruh terhadap putaran dari si putaran tadi? Silakan. Enggak. Saya bantu yang untuk membuatnya. Kita lihat aja pada gaya Lorentz. Pada gaya Lorentz kan enggak? F sama dengan I kali L kali sin theta. F-nya itu apa? F-nya gaya tadi kan, gaya Lorentz. B-nya apa? Medan magnet. Medan magnet. Kalau dia magnet kecil dengan magnet besar, medan magnetnya sama atau beda? Beda. Jadi kalau dia medan magnetnya besar, maka mempengaruhi nggak? Pengaruh ya. Nah, oke, itulah dia. Silakan dijawab. Nah, itulah dia penjelasannya. Silakan ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Leo tadi, jadi putaran itu dipengaruhi oleh gaya magnet yang dimana kalau magnetnya ini juga kecil berarti gaya magnetnya juga kecil. Jadi kalau bentuk magnetnya juga lebih besar, itu berarti juga gaya magnetnya juga besar. Seperti itu. Itu pengaruh ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke lah, kalau gitu kita bentuk tangan dulu ya kepada kelompok yang pengaruh dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 tadi kami sudah menerapkan mengamati aplikasi induksi elektromagnetik yang dimana kami melakukan 2 kali percobaan. Di percobaan pertama kami itu sudah berhasil membuat induksi ini berputar, namun di percobaan kedua itu gagal karena mungkin kesalahannya itu pada kumparannya yang terlalu tebal, dan di percobaan pertama juga kami menggunakan 2 magnet untuk membantu induksi elektromagnetik ini untuk berputar. Yang pertama tadi nggak berputar. Yang pertama berputar Pak, tapi setelah dicoba lagi tuh nggak bisa berputar lagi. Mungkin Ada kendala entah dari baterainya kumparan mungkin atau baterai juga. kan? Cuma tadi udah ada video rekamannya, udah ada direkam tadi ya, hasilnya tadi ya. Oke. Nah, kalau begitu dari yang ada pertama udah berhasil, kemudian ada yang gagal. Kira-kira menurut kelompok kalian, apa sih simpulan yang bisa kalian ambil? Kenapa bisa yang gagal, kenapa bisa berhasil? Ya, coba jelaskan sama teman-temannya biar teman-temannya tahu ada kelemahannya, ada kelebihannya. Silakan. Nah, mungkin kalau yang di pertama tadi itu mungkin dari baterai juga masih kuat karena masih baru juga kan. Tapi di situ kan udah bolak-balik dicobain. Mungkin waktu di percobaan kedua baterai udah mulai melemah juga. Jadi ya dia makin susah buat berputar, dan dari kumparannya sendiri itu yang pertama tadi mungkin lebih tipis dan yang ini lebih tebal dari sebelumnya. Oke, berarti dari kelompoknya si Saskia, bahwasanya mungkin kalau saya ambil simpulannya adalah pertama, kuat arus itu mempengaruhi pada motor kemarin tadi ya kan, yang pertama. Yang kedua adalah lilitan, jumlah lilitan juga berpengaruh pada motor kemarin tadi. Begitu ya kira-kira ya. Nah, sudah lihat untuk percobaan oleh kelompok Saskia dan teman-temannya. Yuk, bentar-bentar aja pada kelompok. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada? Oke, aman ya. Oke, kalau gitu, ya sip. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok mereka. Ya, silakan ya. Ya, kelompok berikutnya, kelompok Pio. Ya, silakan. Oke, Pio. Kelompok belakang dulu, belakang ya. Kelompok si Leo, Leo. Oke, kelompok belakang Leo dan sebagainya, teman-temannya yuk. Emang bisa panas juga.
ya untuk melihatnya dulu. Oke, bisa. Oke, bisa ya. Oke, bisa dicoba ya. Oke, ya. Oke, beri tepuk tangan ya kepada kelompok Bagas dan teman-temannya. Ya, silakan boleh sambil dijelaskan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kami melakukan 2 percobaan, yaitu yang pertama dengan menggunakan 1 baterai dan 2 baterai. Untuk yang 1 baterai bisa dilihat di depan. Biar kelompok kami berhasil, kami menggunakan 2 magnet. Karena tempatnya jelas ya, lalu magnetnya. Pertama, bahan kami juga terlalu tebal. Untuk yang 2 baterai kami tidak berhasil. Karena magnetnya terlalu kecil. Jadi, oke, yang perlu diperbaiki untuk kelompok 3 tadi ya, yaitu tadi tinggal masukkan kipasnya tadi ya, mau pakai kertas boleh, pakai yang di lempengan juga boleh tadi ya, belum ada kipasnya tadi ya. Terus kemudian tadi ada 2 percobaan seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman dari kelompok 3, bahwasanya percobaan pertama itu pakai 2 baterai. Nah, tapi nggak berhasil, gitu kan? Nah, sekarang pakai 2 baterai. Terus ada 2 magnet yang digunakan malah. Kalau 1 magnet tadi seperti yang disimpulkan oleh mereka adalah tidak berputar pumparannya. Nah, sekarang pakai 2 baterai tadi kita lihat tadi berputar. Walaupun sekarang udah enggak lagi. Dan mungkin pertama ini sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu yang pertama arusnya sudah mulai melemah, arus listriknya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah ya kan? Yang kedua adalah kumparannya, jumlah listriknya sepertinya sini agak lebih tebal ya dari teman-teman ya. Jadi nanti kelemahannya apa yang sudah kalian temukan itu bisa dimasukkan kepada lembar kerja kalian nantinya supaya ada perbaikan-perbaikan ke depan. Bisa ya? Sebelum kita tutup untuk kelompok 3 tadi, ada yang mau bertanya dari kelompok teman-teman yang lain? Bisa aman ya? Oke, aman. Kalau aman, yuk kita beri tepuk tangan langsung kepada kelompok 3 semuanya. Ya, perbaikan-perbaikannya apa supaya nanti ke depannya lebih bagus lagi ya. Oke ya, dengan semuanya. Silakan duduk. Ya, kemudian kelompok silakan kelompok berikutnya silakan ya, maju. Oke, ya silakan. Sebelah sana ada 2 orang. Oke, berhasil sepertinya ya. Dan KPD-nya tadi. KPD-nya. Nah, yuk kita lihat ya, kelompok ini sudah berhasil berputar. Alat percobaannya sudah berhasil, ya kan, berputar, ya kan. Nah, silakan untuk menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 telah mencoba 2 percobaan seperti kelompok Bagas. Pada percobaan pertama kami mencoba menggunakan 2 baterai dan itu tidak berhasil. Dan pada percobaan kedua kami telah diskusi dan memakai hanya menggunakan 1 baterai dan ternyata
dimasukkan ya tadi ya, mau pakai piringan apa, mau misalnya kipas pakai yang kertas atau pakai yang udah bisa tadi ya, lambat tadi ya, tapi udah direkam juga tadi kan, udah direkam ya, oke. Nah, sama seperti kelompok sebelumnya, pertama ada dua percobaan mereka ini. Yang pertama percobaannya menggunakan dua baterai, namun dia nggak berputar. Nah, saat digunakan satu baterai dan juga didouble pakai dua magnet, maka dia akan berputar seperti ini. Jadi simpulannya nanti kelompok-kelompok yang seperti ini mengalami gangguan seperti itu bisa dibuat apa sih simpulannya pada lembaga kalian, ya? Bisa paham ya? Nah, jadi kelemahannya itu sebagai masukan, sebagai koreksi sama kalian nanti ke depannya supaya motor listrik buatan kalian akan berhasil. Seperti itu ya? Silakan yang mau bertanya dari kelompok lainnya, ada bertanya? Gak ada? Nah, kalau nggak ada, yuk kita beri plus semuanya pada kelompok ini. Nah, oke, silakan kalau duduk di silakan untuk kelompok dari Kami dari kelompok 1 telah mencoba dua percobaan. Yang pertama itu menggunakan dua baterai, namun tidak terjadi perputaran di kumparannya. Atau kami mencoba menggunakan satu baterai dan satu magnet, akhirnya terjadi perputaran pada kumparan. merasa kehilangan kunci sepeda motor dapat mengambilnya di ruang PKS. Sekali lagi diberitahukan kepada warga SMA Negeri 16 Medan yang merasa kehilangan kunci sepeda motor dapat mengambilnya di ruang PKS. Terima kasih. Oke, nah itu tadi penjelasan dari kelompoknya Vio dan teman-temannya. Nah, kalau tadi dilihat dan sekilas tadi sudah berhasil tadi ya kelompoknya tadi ya, coba sudah berhasil, kan? Cuma tadi ada kelemahan. Kelemahannya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau dia dua baterai dia tidak jalan seperti biasa. Tapi kalau dia menggunakan satu baterai, maka dia akan berjalan ataupun berputar. Kemudian ada lagi kelemahannya tadi, yaitu kumparannya. Mereka pakai dua kumparan tadi kan. Kumparan pertama lebih tebal, kemudian ini kumparannya dibuat lagi lebih kecil dan juga berhasil. Nah, coba simpulkan apa yang bisa kalian simpulkan dari kegagalan proyek tadi. Coba ya, silakan. Apa simpulannya? Karena dia nggak bisa, karena kumparannya nggak tebal, Oh, tebal ya kan? jadi nggak sanggup untuk perputaran. Terus baterainya juga karena dua mungkin iya Pak, karena posisi mungkin nggak terlalu pas, jadinya nggak bisa Oke, jadi menurut kelompoknya Vio ada beberapa hal yang menyebabkan percobaan mereka tadi. Yang pertama nggak berhasil. Yang pertama kemudian saat dua baterai itu mungkin kutub positifnya itu tidak pas kena dia di kutub negatif, jadi dia agak nggak mengalir dia aliran listriknya. Kemudian yang kedua katanya yaitu kumparannya tidak berjalan seperti biasa atau kumparan terlalu berat katanya, jadi tidak bergerak. Ya itulah dia. Nah, berarti apa yang bisa simpulkan dari tiga kelompok atau empat kelompok tadi yang gagal tadi ya kan? Tiga tadi yang gagal ya. Yaitu yang pertama adalah kumparannya. Tadi semua hampir semua sama, yaitu jumlah lilitan pada kumparannya itu terlalu banyak sehingga tidak bisa untuk membuat putaran pada kumparan tersebut. Yang kedua mungkin semuanya mengalami baterainya itu yang kalian punya itu lama-lama down ataupun lemah harusnya, jadi tidak bisa lagi berputar seperti biasanya. Jadi kalau misalnya pakai satu baterai, mungkin satu baterai itu masih bagus baterai tadi. Gitu ya nak ya, simpulannya ya. Oke, beri tepuk tangan kepada semuanya kepada kelompok Vio.
masing-masing yuk. Nah, dari yang udah kalian percobakan tadi, udah kalian buat produknya tadi kan, jadi kalian bisa membuat simpulan atau dari yang kita buat simpulan. Simpulannya adalah yang pertama, jumlah kumparan itu akan mempengaruhi pada jumlah lintang ya, jumlah lintang itu mempengaruhi putaran pada kumparan tersebut. Semakin banyak kumparan, tapi kalau tidak dibarengi dengan magnetnya yang besar juga tidak akan berputar. Kemudian apalagi arusnya juga berkaitan di sana. Karena apa? Kalau dia arusnya lemah, maka juga nggak akan berputar situ. Jadi ada beberapa hal ataupun beberapa indikator supaya kumparan tadi bisa berputar. Nah, kalau udah berputar, maka kalian tinggal mengimprovisasi aja, yaitu dengan cara dikasihlah kipasnya kan. Tadi ada dua kelompok tadi pakai kipas juga udah bagus tadi kan kelompoknya. Oke, bisa dipahami kan semuanya ya? Oke, nah sekarang kita lihat nih ada beberapa tebak-tebakan kalian sebelum kita masuk ke pengerjaan soal berikutnya. Yuk kita lihat di sini. Nah, tebak katanya ini dulu. Oke, apa itu? Iya, hebat banget ya kan? Oke, berikutnya. Tadi hasilnya ya kan? Buang air. Buang air atau buang air? Wah, iya, tenaga listriknya terkait sama industri elektromagnetik ya kan? Oke, benar. Ini hasilnya ya. Apa jawabannya? Minta uang atau minta duit? Coba kita perhatikan hasilnya. Oke, bisa ya? Oke, nah, ya, sekarang coba nih ada 5 pertanyaan yang mesti kita selesaikan hari ini. Ini merupakan penilaian pengetahuan dalam bentuk uraian. Dimana tadi sudah saya baca sama kalian, yaitu lembar kerjanya. Di situ langsung dijawabnya enak ya. Silakan untuk mengerjakannya. Yuk, silakan yuk, silakan. Nanti hasil pengerjaan buat namanya, kemudian buat kelasnya, nanti dikumpulkan ya. Silakan untuk mengerjakannya individu ya, tidak berkelompok lagi. Ya, silakan ya, silakan.
sebenarnya pembahasan yang pertama adalah syarat yang dibutuhkan agar elektromagnet itu dapat berfungsi, yaitu yang pertama namanya sumber arus listriknya setara. Kalau setara berarti DC ya kan? Jadi kalau misalnya yang listrik AC ya kan itu. Kemudian kedua, makanya dilihat kalau pembantu pada besi lunak. Besi lunak itu berarti dalam hal ini adalah magnet radiator ya. Kemudian yang ketiga, memakai batang besi lunak tadi. Ada yang kumparan tadi itu. Kemudian yang kedua, soalnya adalah 3 faktor yang mempengaruhi gigi fungsi. Yang pertama, kecepatan gerakan magnet. Nah, tadi sudah ada pada simpulan pada proyek kita tadi. Magnet tadi semakin mendekati tadi kan. Jadi ada pada kelompok si apa tadi kelompok si Said ya, cuma tadi yang kemarin tadi. Nah, itu kalau dia magnetnya mendekati dengan kumparan, maka dia akan mempengaruhi pada kumparannya tadi. Kemudian perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Lalu yang ketiga dan keempatnya adalah jumlah lintang dan juga medan magnet. Jadi jumlah lintang juga berpengaruh. Ya, tahu tadi kan? Dan medan magnet juga magnetnya kecil, mungkin nggak akan bisa membuat kumparan tadi berputar. Makanya ada beberapa kelompok yang gagal dan sedikit dari coklat tadi. Kemudian ada yang dinamakan dengan indukansi diri. Indukansi diri adalah indukansi yang ditimbulkan akibat daya gerak distribusi dalam kumparan. Dalamnya ya, kan namanya diri, di dalamnya. Apa yang terjadi dalamnya? Ya. Terus penyebabnya apa itu? Yaitu perubahan fluxnya. Perubahan flux magnetik pada kumparan tadi. Jadi flux magnetik ini timbul saat terjadi perubahan arus listrik. Jadi kalau ada perubahannya, dia akan menjadi diagram potensial di ujung-ujung kumparan. Ujung-ujung berarti dia ujungnya tadi, makanya kumparan tadi ujung-ujungnya mesti di kerokkan ya, supaya tidak terjadikan. Nah berikutnya ketika ada arus yang mengalir pada kumparan, medan magnet akan muncul dan mempengaruhi aliran arusnya. Indukansi ini juga menyebabkan timbulnya gesekan posisi. Terus berikutnya magnet yang akan dibuat dengan menggunakan magnetik itu disebut elektromagnet yang mana kekuatannya itu dapat diperbesar dengan cara menambah jumlah lintang kawat dan juga baterai. Jadi kalau misalnya kawatnya kalian tambahin, baterai juga harus ditambahin juga. Nah, itu dia jawaban tentang pertanyaan kita hari ini. Oke, yuk silakan dikumpul. Silakan kalian dikumpul dulu. Namanya jangan lupa ya. Kumpulin dulu ya. Silakan. Karena semuanya tadi sudah kita mulai pembelajaran kita dari awal, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada tadi video pembelajaran sekilas, kemudian ada lagi praktek yang sudah kalian buat untuk membuat sebuah produk, di mana tadi beberapa sudah saya lihat produk itu sudah bagus gitu kan. Dan kemudian ada yang mengalami trouble ataupun kegagalan, itu nanti sebagai bahan masukan sama kalian gimana cara mengatasi trouble tersebut. Cuma bukan masalah itu yang akan saya ingin ungkapkan, bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana mengetahui untuk proses kerja dari listrik magnet ataupun motor magnet tadi dihasilkan dari aplikasi industri elektromagnetik.
Nah, itulah dia pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian dapat juga bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang juga. Amin ya kan. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, doanya akan saya pimpin langsung aja ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.